Hello, it's Rafki here. Welcome back to the channel. Sebelumnya kita udah bahas dasar-dasar penting yang kita butuhkan dalam menggunakan PLC maupun LabVIEW. Bagi teman-teman yang belum lihat video sebelumnya, bisa cek linknya di deskripsi di bawah atau klik di atas sini. Pada video ini kita akan sama-sama belajar dari nol bagaimana cara membuat program PLC sederhana dan menghubungkannya ke software LabVIEW sebagai HMI melalui OPC server. Jadi kurang lebih ini dia sketsa project sederhana yang akan kita bahas pada video kali ini. Pertama, kita akan buat program PLC sederhana untuk merekayasa plan yang kita miliki, dan setelah itu kita akan download ke PLC. Pada video ini kita menggunakan PLC Allen Bradley Micrologix 1400 dan RS Logic 500 sebagai software design and configuration PLC. Kemudian kita akan import atau tambahkan addressing dari program yang ada di dalam PLC ke OPC server. Di sini kita menggunakan National Instrument NI OPC Server 2016 sebagai OPC server. Untuk OPC client kita akan menggunakan LabVIEW 2019 dan kita akan hubungkan dengan OPC server. Setelah semuanya terkoneksi dengan baik, kita akan desain HMI sederhana pada front panel LabVIEW dan menjalankan keseluruhan project yang kita miliki. So, let's take a look closer. Nah, karena kita akan mengkoneksikan LabVIEW dengan PLC yang kita miliki, oleh sebab itu, PLC yang kita miliki harus sudah running dengan program yang sudah kita desain sebelumnya. Nah, jadi langkah pertama pada video kali ini, kita bisa ngeprogram PLC dengan program sederhana dan tidak memerlukan plan. Well, seperti biasa, RS Linx Classic, kita pastikan konfigurasi antara PLC dan PC yang kita miliki berjalan dengan baik. Oke, kemudian kita bisa buka software design and configuration PLC RS Logic 500 Pro. Seperti biasa, kita bisa konfigurasi channel terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan mulai ngeprogram program yang sangat sederhana. Di sini kita hanya gunakan kreativitas kita untuk memainkan nilai timer dan counter. Kita bisa mulai dari program interlock sederhana. Oke, di sini kita udah punya program interlock running, kemudian kita bisa buat program interlock untuk motor atau valve yang akan kita simulasikan. Oke, kemudian kita bisa simulasikan timer. Oke, jadi ini dia program sederhana yang akan kita simulasikan pada video kali ini. Simpel aja, di sini kita punya program running, kemudian interlock untuk motor. Kemudian running akan ngidupin timer ini dan akumulasi akan berjalan. Ketika dia udah sampai 11, maka timer ini akan reset. Kemudian nilai dari akumulasi timer ini akan dipindahkan ke integer atau N70. Kemudian apabila timer ini udah mencapai nilai 10, maka akan menginterlock L1 dan L1 akan menghidupkan timer yang kita rancang untuk delay selama 3 detik. Kemudian L1 akan direset oleh T41DN yang ini. Timer 2 selesai. Nah, kemudian L1 juga akan menghidupkan counter up dengan preset sebanyak 30. Nah, akumulasi dari 0, jadi ini juga akan kita simulasikan nilainya dan kita pindahin ke integer N71. Nah, kita bisa verify dan kita coba download ke PLC yang kita miliki. Kita go online dan run. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nilai dari integer yang kita pindahkan. Di sini nilai N70 dan N71 akan kita rekayasa menjadi nilai tank level atau ketinggian dari air yang akan kita simulasikan. Start. Nah, di sini teman-teman bisa lihat setelah nilai 10, nah, maka counter 1 akan menambah dan akan delay selama 3 detik untuk discharge, kemudian akan mengisi kembali. Nah, jadi lebih kurang sistem yang akan kita rekayasa adalah seperti itu. Oke, di sini kita bisa biarin running atau kita offline. Nah, di sini kita mau offline terlebih dahulu. Nah, kita reset akumulasinya jadi 0 kembali. Oke, sekarang kita udah punya program yang udah kita download di dalam PLC yang kita miliki. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah OPC server. Nah, di sini kita menggunakan OPC server dari National Instruments. Nah, jadi tampilan awal OPC server dari National Instruments adalah seperti ini. Di sini kita perlu menambahkan channel terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa beri nama channel yang kita miliki. Kita bisa beri nama Micrologix 1400 OPC. Oke. Setelah itu pada device driver, teman-teman bisa bebas pilih menggunakan jenis PLC apa dan komunikasinya seperti apa. Nah, di sini ada tersedia banyak sekali pilihan seperti Siemens,
S7200, kemudian Yokogawa. Nah, di sini kita menggunakan Micrologic 1400. Nah, di sini agak tricky karena Micrologic 1400 itu nggak tersedia langsung di device drivernya. Nah, di sini kita akan menggunakan ControlLogic Ethernet. Nah, jadi berdasarkan pengalaman di dalam ControlLogic Ethernet ini kita bisa mensimulasikan Micrologic 1400. Teman-teman bisa lihat setelah ini. Oke, kemudian ini nggak usah dicentang untuk mempercepat prosesnya. Kemudian kita bisa next. Nah, di sini teman-teman bisa milih network adapter yang digunakan. Nah, di sini saya menggunakan Realtek PCIe. Oke, kemudian biarkan default, dan finish. Oke, di sini kita punya Micrologic 1400 OPC, di mana channel ini belum memiliki device. Kita bisa tambahkan device dengan klik to add a device. Nah, di sini kita akan tambahin Micrologic 1400. Nah, kemudian akan tertampil device model. Nah, di device model kita bisa pilih PLC apa yang kita gunakan. Nah, di sini ada Micrologic 1400. Nah, jadi ini sebab kenapa pada device driver sebelumnya kita memilih ControlLogic 1400. Bagi teman-teman yang menggunakan PLC lain, teman-teman bisa cari tahu di mana device model yang sesuai dengan PLC yang teman-teman gunakan. Kayak di sini kita bisa pilih Micrologic 1400, kemudian next. Nah, kita bisa masukin IP address dari Micrologic 1400 yang kita miliki. Oke, kemudian next, biarkan default. Kita bisa next, biarkan default. Dan finish. Di sini kita bisa lihat, kita udah nambahin Micrologic 1400 sebagai device di dalam Micrologic 1400 OPC channel. Nah, langkah selanjutnya akan kita lakukan adalah kita bakal tambahin tag atau addressing dari program PLC yang udah kita buat tadi ke dalam sini. Nah, untuk itu biar lebih mudahnya kita bisa split screen. Nah, seperti ini, teman-teman bisa klik to add. Nah, di sini kita nggak bakal tambahin semua addressing dari PLC yang kita miliki. Kita hanya nambahin addressing dari aktuator atau sensor yang benar-benar kita gunakan dan akan kita panggil kembali pada HMI. Di sini kita bisa tambahkan yang pertama itu motor, addressing B3. Nah, di sini ada tanda checklist. Teman-teman bisa klik check address. Nah, secara otomatis dia akan mengidentifikasi data type dari addressing yang kita miliki. Nah, kita bisa klik apply. Kemudian secara otomatis akan tertambahkan motor dan addressing B304 ke dalam OPC server yang kita miliki. Nah, di sini kita akan tambahin semua tag dan addressing yang kita butuhkan. New tag. Oke, di sini kita udah punya semua tag dan addressing yang kita butuhkan untuk dipindahkan ke dalam HMI pada lab view nanti. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita punya nilai integer N70 dan N71 sebagai word. Nah, selebihnya adalah boolean, start, stop, motor, dan discharge. Nah, kita bisa buka OPC server lebih luas seperti ini. Nah, kemudian kita akan quick client untuk menjalankan OPC ini. Nah, di sini teman-teman bisa ngecek, kita bisa cari channel yang kita miliki. Nah, di sini kita punya Micrologic 1400 OPC dengan device Micrologic. Nah, di sini teman-teman bisa lihat seharusnya value-nya adalah 0. Nah, di sini menandakan bahwa PLC yang kita miliki masih running. Kita bisa matikan PLC-nya dulu. Oke, kemudian kita bisa cek lagi pada quick client. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nilainya semuanya adalah 0 atau PLC dalam keadaan nggak running. Oke, sekarang kita udah berhasil nambahin tag atau addressing di dalam NI OPC server. Nah, kemudian kita bisa buka lab view yang kita miliki. Nah, teman-teman bisa create project, blank project. Nah, sekarang kita udah berada di dalam Project Explorer, lab view. Kita bisa save dan beri nama. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menghubungkan LabVIEW dan OPC yang kita miliki dengan cara menambahkan server dan ngeset LabVIEW menjadi client. Nah, teman-teman bisa klik kanan pada My Computer, kemudian New. Nah, di sini teman-teman bisa pilih I/O Server. Nah, pada bagian ini teman-teman bisa pilih OPC client karena kita akan ngeset software LabVIEW atau project LabVIEW yang kita punya sebagai OPC client. Kemudian continue. Nah, kemudian pada pop-up configure OPC client atau
OPC server. Di sini teman-teman bisa nambahin server, yaitu National Instrument NI OPC server. Nah, jadi ini adalah OPC server yang kita gunakan. Kita bisa klik OK. Oke. Nah, kemudian akan muncul library baru seperti ini. Dan ketika kita expand ada OPC. Nah, itu menandakan bahwa kita udah berhasil ngeset LabVIEW sebagai OPC client dan terkoneksi dengan NI OPC server yang kita miliki. Kita bisa save library-nya. Nah, sekarang LabVIEW bertindak sebagai OPC client. Nah, yang selanjutnya akan kita lakukan adalah kita akan nge-import atau kita akan memanggil beberapa variabel yang udah kita masukin di dalam OPC server. Nah, kalau kembali lagi ke OPC server, nah teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa variabel atau tag atau addressing yang udah kita tambahkan. Nah, nantinya variabel ini akan kita panggil di dalam LabVIEW atau OPC client. Kita bisa tambahkan variabel itu dengan cara klik kanan pada LabVIEW PLC OPC Library. Kemudian kita bisa create bound variables. Nah, di sini teman-teman bisa expand project LabVIEW ini, kemudian my computer. Nah, di dalam OPC kita bisa cari channel yang kita miliki, yaitu ML1400 OPC. Nah, pada micrologics atau device yang kita miliki, kita bisa expand. Nah, di sini kita akan menemukan variabel-variabel yang udah kita tambahkan pada OPC server. Kita bisa add seperti itu. Kemudian motor. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa klik OK. Kemudian done. Nah, teman-teman bisa lihat secara otomatis kita memiliki beberapa variabel atau addressing dari program PLC yang kita butuhkan di dalam OPC client atau di dalam software LabVIEW. Nah, selanjutnya kita bisa desain VI atau Virtual Instruments dengan cara klik kanan pada My Computer, kemudian New VI. Nah, secara otomatis akan tertampil pop-up seperti biasa. Kita memiliki front panel sebagai user interface, dan kita memiliki block diagram sebagai program yang ada di balik user interface itu. Nah, kita bisa tambahkan beberapa variabel yang kita miliki ke dalam block diagram, karena block diagram isinya adalah program. Oke, sekarang kita punya LabVIEW project dan kita punya block diagram VI. Nah, di sini teman-teman bisa nambahin beberapa variabel yang ada di dalam project ke dalam block diagram dengan cara drag and drop seperti ini. Nah, dengan begitu semua variabel yang kita miliki di dalam OPC server telah berhasil kita pindahkan ke dalam Virtual Instruments melalui LabVIEW project atau melalui library ini, OPC client. Nah, sekarang kita bisa fokus desain HMI dan program yang ada di belakang HMI itu pada VI atau Virtual Instruments. Nah, kita akan nambahin while loop. Oke, di sini pada front panel kita akan tambahkan boolean control. Namun sebelum itu, agar lebih menarik, kita akan tambahkan beberapa dekorasi. Nah, di sini kita akan tambahkan boolean control dengan cara klik kanan, kemudian boolean, push button seperti ini. Nah, nantinya boolean ini akan kita hubungkan dengan start. Nah, jadi ketika boolean ini ditekan, maka start atau addressing yang ada di balik variabel ini akan hidup. Nah, kita akan posisikan start sebagai write data atau dia akan ngebaca input. Kita bisa klik kanan, kemudian access mode write. Nah, dia akan ngebaca input seperti itu, kemudian stop juga seperti itu. Nah, kemudian pada motor kita akan tambahkan indikator seperti itu. Kemudian kita akan menambahkan pewaktuan atau wait ms. Nah, ini adalah basic program atau program dasar sederhana yang akan kita jalankan untuk melihat apakah OPC, client dan server yang kita miliki sudah terhubung dengan baik dengan PLC. Kita bisa kembali ke software design and configuration. Nah, di sini kita bisa jalankan yang ini. Oke, sekarang lagi running. Nah, kemudian kita bisa jalankan LabVIEW yang kita punya. Nah, di sini kita akan lihat apakah program start yang kita miliki pada OPC client udah terhubung dengan baik dengan PLC. Kita bisa klik start. Nah, di sini teman-teman bisa lihat motor atau program yang ada di dalam PLC kita udah running dengan baik. Nah, teman-teman bisa lihat kalau kita bisa stop. Nah, seperti itu. Kita bisa start.
Nah, oke, kita bisa offline dulu. Oke, jadi basic programnya seperti itu. Nah, karena kita udah bisa berhasil menghubungkan LabVIEW dan PLC yang kita miliki via OpenC server, maka kita akan sedikit modifikasi block diagram dan front panel agar terlihat lebih menarik lagi. Nah, pada front panel di sini teman-teman bebas menggunakan desain apa saja. Well, di sini kita udah punya program LabVIEW, Virtual Instruments, LabVIEW PLC OPC yang tadinya kita udah buat. Nah, sekarang kita udah rapiin front panel seefisien mungkin, semenarik mungkin. Jadi sedikit penjelasan, di sini teman-teman bisa lihat pada front panel kita memiliki tombol start dan stop, push button, di mana tombol ini akan menjadi boolean control dari variabel start dan stop. Nah, kemudian di sini kita punya tank A dan tank B, di mana tank A yang sebelah kiri dan tank B yang sebelah kanan. Nah, di sini ada chart yang akan menjadi output dari tank 1 dan tank 2 atau tank A dan tank B. Nah, di sini kita bisa lihat live data tradingnya tank A dan tank B. Nah, kemudian kita bisa lihat pada block diagram ada program discharge. Nah, discharge ini akan seakan-akan kita mengilustrasikan ada discharge atau pembuangan dari tangki ini dalam waktu sekitar 3 detik untuk menguras. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini connect ke pipa-pipa ini. Nah, jadi pipa-pipa ini sifatnya adalah boolean, kita bisa on off, dia akan berubah warna seperti itu. Nah, grafik seperti pipa, valve, dan lain-lain kita bisa temukan dengan cara klik kanan, kemudian di SC modul. Di sini bisa teman-teman bisa tambahkan pipa atau valve sesuai dengan kebutuhan. Begitu juga yang ini, pipa dan valve yang atas akan dihubungkan dengan yang motor. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat kita memiliki indikator nilai dari ketinggian level tangki saat ini. Nah, kemudian error dari masing-masing variabel ini akan kita satukan pada merge error ini, kemudian error output akan kita letakkan di luar dari while loop. Nah, jadi front panel dan block diagram ini udah kita desain sedemikian rupa, serapi mungkin. Nah, ini semuanya sebenarnya adalah simple. Bagi teman-teman yang belum ngerti atau kesulitan mencari beberapa icon atau grafis dari front panel atau block diagram ini, teman-teman bisa tanyakan dan komen di bawah. Nah, selanjutnya kita akan coba run program ini dan melihat bagaimana hasilnya. Nah, untuk itu kita butuh running PLC yang kita miliki terlebih dahulu untuk melihat bagaimana pengaruh atau efeknya terhadap ladder diagram. Go online dan run. Nah, jadi sekarang posisinya PLC adalah dalam posisi run. Kemudian kita bisa jalankan LabVIEW. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat valve yang ini seakan-akan ada air yang masuk, namun masih tertahan oleh keran yang ini. Nah, setelah kita pencet start, maka motor atau keran yang ini akan on dan membuka dan mengisi airnya. Nah, setelah airnya penuh, maka beberapa airnya akan masuk ke tank yang B, kemudian akan dikuras, kemudian mengisi lagi. Nah, jadi kita merekayasa atau mengilustrasikan sistemnya seperti itu. Dan sini ladder yang kita buat itu sangat sederhana. Teman-teman jangan khawatirkan mengenai sistemnya. Ini hanya untuk mensimulasikan agar ada nilai integer yang bergerak untuk memudahkan visualisasi pengujian kita. Kita bisa start. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tank A mengisi dan kita bisa lihat datanya juga berjalan. Nah, dia akan mengisi. Kemudian setelah penuh, maka beberapa akan masuk ke tank B dan kemudian menguras sekitar 3 detik, kemudian akan mengisi lagi. Nah, pada chart teman-teman bisa lihat di sini ada pergerakan naik turun. Nah, seperti tank B, dia akan terus mengisi sampai target yang kita simulasikan itu adalah 30. Nah, kemudian apa yang terjadi apabila kita stop programnya? Nah, chart akan seperti ini, jadi akan konstan karena tidak ada pengisian dari kedua tangki.
Kita bisa start lagi. Nah, kita bisa melihat pergerakannya per detik. Well, lebih kurang seperti itu sistem sederhana yang kita rancang untuk mensimulasikan OPC server dan OPC client, kemudian terkoneksi dengan PLC yang kita miliki. Sekali lagi, di sini teman-teman jangan khawatirkan mengenai sistem yang kita rancang, karena ini adalah sistem rekayasa sederhana, hanya menggunakan kreativitas timer dan counter untuk memudahkan visualisasi data yang kita miliki. And we're done for today. Itu dia project sederhana komunikasi LabVIEW dan PLC melalui OPC dan desain HMI sederhana pada front panel. Jangan lewatkan video-video selanjutnya yang pastinya bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau teman-teman ngerasa mendapatkan pengetahuan baru dan manfaat dari video ini, pastikan teman-teman semua support dan subscribe channel ini untuk sama-sama belajar dan berbagi ilmu pengetahuan. Jangan lupa komen apabila ada pertanyaan dan masukan. So, thank you for watching. See you next time.